Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggur. Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihat ada lagi orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun juga mendapatkan masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oleh perbuatan Injil suci iman kita diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, adik-adik dan anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi awak dewe kepanasan. Romo menantang matahari. Saiki matahari wis mingslep gitu. Suasananya lebih dingin, tapi memang masih panas. Tidak apa-apa. Romo kagum, ternyata panjenengan ki padha duwe pakaian-pakaian sing tradisional. Tradisional bukan berarti jelek, tapi tradisional itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Maka ibu-ibu kuwi biasanya ranggo sanggul, ono sing nganggo sanggul, jadi denok deblong lan seterusnya dan seterusnya. Putri-putri kecil juga sama. Bujang-bujang ya ganteng-ganteng, ono pakai pakaian Bali dan sebagainya. Bapak-bapak saya ganteng-ganteng meneh, pakai blangkon dan sebagainya. Wis pokoknya wae dhewe iki seneng-seneng, amin. Amin.
Senang-senang mergo apa? Karena kita pertama memang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Temanya apa? Ada yang ingat? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Apa jajal tulang? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saya mencoba untuk merenungkan tentang tema ini. Ada 3 hal. Yang pertama, bersatu berdaulat. Yang kedua, rakyat sejahtera. Yang ketiga, Indonesia maju. Bersatu berdaulat, menurut perenungan saya, menurut refleksi saya, bahwa Indonesia ini memang sudah bersatu berdaulat. Artinya Indonesia ini sudah jadi sebagai negara. Tidak perlu lagi diperdebatkan, tidak perlu lagi didiskusikan. Kita hanya tinggal menerima, mengalami, menikmati keberadaan Indonesia ini. Dan Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, harga mati. Itulah yang terjadi. Kita sudah bersatu. Tidak perlu lagi ada diskusi-diskusian tentang Indonesia ini mau dibawa kemana, atau malah mau diganti ideologinya. Tidak mungkin, karena sudah mempunyai ideologi, yaitu Pancasila. Menurut refleksi saya, Pancasila itu adalah sebagai kredo negara, sebagai sebagai sahadat negara. Tidak bisa digantikan karena sudah dicanangkan, ditelurkan atau dilahirkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta menjadi ideologi negara Indonesia ini. Tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdaulat. Berdaulat artinya bahwa pemerintah Indonesia itu mempunyai wewenang, mempunyai kewibawaan, mempunyai kuasa atas seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi seluruh pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke ini, itu adalah Indonesia. Pemerintah juga berdaulat atas semua warganya. Tidak pandang bulu, entah Jawa, entah Sunda, entah Batak, entah Karo, apapun, Cina dan sebagainya. Semuanya pemerintah itu berdaulat atas mereka semua. Pemerintah yang berdaulat ini juga memperhatikan rakyatnya. Kalau ada rakyatnya yang di luar negeri mungkin mengalami suatu permasalahan, pemerintah Indonesia akan merangkul mereka, menolong mereka, membantu mereka supaya jangan sampai kafiran. Tetapi juga kalau ada warga Indonesia yang mencoba untuk ngogrek-ngogrek negara ini, ya mungkin pemerintah Indonesia akan ngomong, nek kowe ra gelem tinggal nang Indonesia, kono lunga nang negara mana gitu, apa Malaysia atau Filipina atau manalah gitu, apa dikira gampang itu arep pindah nang negara lain ngono apa? Baru ngintip gitu saja pemerintah yang atur didatang itu kita sudah mau akan ditangkap juga itu. Kudu nggawa paspor, kudu nggawa apa jenengane visa, bahkan paling-paling hanya seminggu kon balik meneh. Kalau lewat sebulan kon balik meneh. Ora gampang itu tinggal di Indonesia. Maka kalau ada orang Indonesia yang tidak mau menerima keberadaan Indonesia kuwi, ya kebangetan wong lahir, you know, kemudian hidup,
besar, bertumbuh, berkembang, mangan, untuk hasil dari bumi Indonesia, untuk bayar dari Indonesia, kemudian engko yo mati nang Indonesia, lah kok orang mau menerima negara Indonesia ki yo piye ngono yo itu. Nah, yang kayak gini juga terjadi untuk desa kita, desa Sidowaluyo. Rasanya desa Waluyo ini juga bersatu berdaulat, bersatu sebagai warga satu terhadap yang lain. Berdaulat artinya pemerintah desa Sidowaluyo pun berdaulat untuk seluruh desa Sidowaluyo ini, dan juga berdaulat berwibawa terhadap rakyatnya. Pemerintah Sidowaluyo pun juga tidak membeda-bedakan, entah itu agamanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, tidak. Dan ini sudah kita rasakan secara bersama-sama. Kalau gitu kita boleh tepuk tangan untuk desa Sidowaluyo ini. Itulah desa kita yang tercinta ini. Itu yang pertama, bersatu berdaulat. Yang kedua, rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera bagaimana? Menurut pemikiran saya, secara sederhana saja, rakyat bisa sejahtera kalau pertama, jalan-jalan itu bagus. Bisa kita simak, jalan sudah bagus atau belum di desa ini? Sudah. Kemudian listrik selalu ada dan tidak pernah mati. Kalau soal mati sebentar ya rapopo lah itu ya. Itu. Kemudian air pun juga lancar. Ada irigasi di sana sini, itu lancar semuanya. Ya lancar, sehingga kita bisa menanam padi, bisa menanam pohon dan sebagainya, mengingu iwak dan sebagainya. Meskipun iwaknya kadang kalau mati karena kena penyakit, tetapi nggak apa-apa. Itu sekali-sekali nggak apa-apa, itu kan semacam itu. Itu sejahtera. Kesejahteraan juga kita rasakan bagaimana kita ini hidup damai, hidup rukun satu terhadap yang lain. Bukan hanya desa Sidowaluyo ini, tetapi harapan kita adalah seluruh Indonesia ini damai sejahtera, tidak ada lagi orang-orang yang mau ngogreh-ogreh negara ini. Dan kalau kita semua atau semua orang menyaksikan bagaimana Pak Roy Suryo kae isih ngengkel wae goleki ijazah palsu. Ijazah palsu kok digoleki terus wis didudukke sing asli ya ora trimo. Dadi apa wong kuwi jare-jare. Ya, semacam itu. Kalau orang yang sudah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya, ya semuanya ijazahnya asli toh ya. Masuk aja ijazah asli. Saya ijazahnya juga asli semua ya, nggak ada yang palsu, nggak ada. Karena waktu sekolah itu nggak mungkin berpikir nanti akan jadi presiden. Karena itu ijazahnya tak gawe sing palsu. Orang mungkin lah itu ya. Jadi semacam itu. Itu sebenarnya orang-orang yang membuat rakyat ini tidak sejahtera, rakyat ini tidak tentram. Nah, orang-orang yang semacam itu memang sebaiknya disadarkan, dan kemudian pemerintah juga sudah menyadarkan. Di sini rasanya juga kita akan damai sejahtera. Yang ketiga, Indonesia maju. Memang Indonesia maju ini menjadi cita-cita negara Indonesia untuk tahun 45 atau 35. Diharapkan tahun 35 nanti Indonesia ini bisa berbicara dalam kancah internasional sejajar dengan negara-negara lain. Indonesia bukan lagi negara berkembang tetapi negara maju. Karena itu untuk bisa maju ada semboyan begini. Jangan sampai mengatakan semboyan ini, saudara-saudara yang kukasih, atau saudara-saudara setanah air sebangsa Indonesia, mari kita sama-sama mengejar ketinggalan. Ketinggalan kok dikejar. Kapan maju nih? Kalau mengejar itu ya mengejar kemajuan, jangan mengejar ketinggalan. Karena negara-negara di tempat lain itu sudah maju, maka yang kita kejar adalah kemajuan supaya rakyatnya semakin maju itu. Nah, bagi kita di penduduk atau masyarakat Sidowaluyo ini, mari bersama dengan Pak Lurah, Ibu Lurah, dan para penggawanya, mari umat Katolik juga mendukung untuk kemajuan negara ini. Karena itu, seperti dalam bacaan Injil tadi dikatakan, bahwa suatu desa atau suatu negara adalah kebun anggur. Setiap orang itu dipanggil untuk bekerja di kebun anggur sesuai dengan kemampuannya. Bukan berpikir soal upahnya piro, bukan. Presiden John Kennedy itu pernah mengatakan, apa yang bisa kamu perbuat untuk negaramu, bukan apa yang buat negaramu berbuat untuk kamu. Itu semacam itu. Do for your country, not
do your country for you, itu tidak, itu bahasa Inggrisnya, ngerti ya? Yo terjemahannya gue mau berbuatlah yang terbaik untuk negaramu, jangan negaramu berbuat untukmu. Kalau di breakdown ke bawah ini, berbuatlah yang terbaik untuk desamu sesuai dengan kemampuan yang ada padamu. Jangan selalu menuntut bahwa desamu berbuat baik untukmu. Memang sebagai suatu desa, sebagai negara, sebenarnya sudah banyak berbuat baik untuk rakyatnya, untuk kita semuanya. Maka sekarang sesuai dengan kemampuan kita, berbuatlah baik untuk desamu. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudari, mari kita sama-sama ucapkan tema negara kita, tetapi juga menjadi tema desa kita, yaitu bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bareng-bareng, yang Indonesia maju diganti dengan desaku maju. 1, 2, 3. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, desaku maju. Merdeka! 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 Amin. Puji Tuhan.